Pernah dengar tentang pendeta Brian? Pendeta itu menyesatkan. Oke, menurut saya, orang Kristen semuanya tanpa terkecuali, mau agama Kristen, aliran apapun itu, kalau percaya hal ini maka dia akan tersesat. Oke, selamat datang di YouTube channel OBJR Official, YouTube-nya Anak Indonesia, tempat di mana semua nongkrong di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita mau bahas satu isu yang beredar dan berkembang akhir-akhir ini di media sosial dan cukup menggemparkan orang-orang Kristen, tanda kutip, dan juga para tokoh-tokoh agama besar yang ada di Indonesia mengenai isu yang ini. Anda pernah dengar nama Pendeta Brian? Pendeta yang menganut Kristen progresif. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Nah, hari-hari ini sementara banyak dibicarakan di kanal-kanal YouTube, baik di Instagram, di TikTok, di beberapa media sosial cukup ramai dibicarakan, dan juga di kalangan masyarakat, khususnya komunitas Kristen di kehidupan nyata. Kalau tadi di online, media sosial, tapi dalam kehidupan berkomunitas orang Kristen itu banyak dibicarakan. Banyak dibicarakan. Tadi pembukaan saya katakan bahwa Pendeta Brian itu menyesatkan. Oke, itu pembukaannya. Kita mau pastikan apa betul dia itu menyesatkan atau tidak. Tergantung ya. Tergantung cara pandang kita. Tapi sudah banyak video khotbah. Contoh yang saya nonton dari Pak Pendeta Esra Suru dalam YouTube-nya, dalam khotbahnya dia sebutkan bahwa itu menyesatkan. Lalu juga Pak Gilbert Lumendong juga sebutkan kalau itu ajaran yang menyesatkan. Nah, kalau menurut saya ya, saya coba sebelum saya masuk menjelaskan itu, saya coba kasih tunjuk atau jelaskan sedikit catatan buat teman-teman yang mungkin belum atau baru dengar istilah tentang Kristen progresif ya. Apa sih itu Kristen progresif ya? Nanti saya coba kasih sedikit gambaran atau penjelasan yang sebisa saya lah gitu ya. Ini informasi yang saya dapat. Kristen progresif itu adalah aliran dalam agama Kristen, Saya agama Kristen ya. Yang menekankan pemahaman yang dinamis dan terbuka terhadap teologi, moralitas, dan isu-isu sosial. Oke, kita next. Aliran ini seringkali menempatkan penekanan pada pembaruan pemikiran Kristen sesuai dengan konteks zaman dan budaya yang berubah. Jadi maksudnya ini bahwa ajaran ini dia itu lebih fleksibel, dia mengikuti zaman ya, dan bisa diterima oleh orang-orang ya menurut mereka bisa diterima dengan akal, dengan disesuaikan dengan isu-isu sosial yang ada, diikuti dengan tren-tren yang ada. Nah, saya punya 5 catatan, sebenarnya banyak ya, inti dari Kristen progresif. Tapi yang saya dapat, yang pertama itu, Kristen progresif itu menekankan tentang pemahaman Alkitab yang fleksibel. Fleksibel artinya itu bisa disesuaikan. Artinya bahwa Kristen progresif itu sering melihat Alkitab sebagai dokumen yang memuat nilai-nilai spiritual dan moral. Oke. Namun juga diinterpretasikan secara kontekstual dan terbuka terhadap pemahaman yang berubah seiring waktu. Ini udah mulai bergeser ya. Dia mengikuti pemahaman yang berubah seiring berjalannya waktu. Oke, kedua, rangkuman atau inti dari Kristen progresif ini adalah yang kedua, itu dia inklusivitas dan penerimaan.
Maksudnya adalah aliran ini cenderung lebih inklusif dan menerima berbagai latar belakang, orientasi seksual, dan seterusnya. Termasuk mereka menerima dan mengakui LGBT. Wow. Hak-hak LGBT dan untuk ya transgender itu tadi ya. Sedangkan kita Kristen sebenarnya menolak. Oke, kita next. Yang ketiga, pentingnya keadilan sosial. Nah ini, mereka menekankan tentang pentingnya keadilan sosial. Di mana Kristen progresif ini aktif dalam mendorong keadilan sosial dan partisipasi dalam perjuangan melawan ketidaksetaraan dan seterusnya. Oke, masih ya rada bagus lah ini. Keempat, pengakuan ilmiah dan kritis. Pengakuan ilmiah dan kritis. Maksudnya adalah aliran ini cenderung mengakui dan menerima ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmiah serta menerapkan kritik terhadap pandangan-pandangan tradisional yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Jadi maksudnya begini teman-teman, mereka menekankan dan menerima satu pengajaran itu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan kalau di Kristen, apalagi di apa yang dikerjakan Yesus itu ada hal-hal yang dilakukan Yesus itu di luar nalar manusia dan sulit diterima oleh akal, dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Oke, dan kita atau orang Kristen sebut itu mujizat. Oke. Lalu yang kelima, mereka menekankan tentang relevansi dalam konteks kontemporer. Kristen progresif ini berupaya untuk memperbarui pesan-pesan Kristen agar relevan dengan tantangan dan perubahan zaman yang ada saat ini. Jadi kalau zaman ini bilang A, jadi Alkitab itu menurut mereka itu menyesuaikan dengan zaman yang ada atau dengan kesenangan yang mereka, dengan penerimaan yang mereka. Jadi Alkitab itu disesuaikan, bukan kita lagi yang menyesuaikan Alkitab. Kristen ya, kekristenan yang sesungguhnya sebenarnya itu lebih kepada manusia itu mengikuti arahnya Alkitab. Tapi ini mereka terbalik. Alkitab ya itu menyesuaikan keberadaan kita. Kalau saya senang ya Alkitab harus saya senang dong, gitu. Kalau zaman ini lagi zamannya bahagia ya zaman ini harus mengikuti zaman bahagia seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada lima penekanan. Sebenarnya masih banyak. Teman-teman boleh googling cari, dan ini banyak di internet. Teman-teman bisa cek ya itu apa sebenarnya Kristen progresif. Nah, salah satu tokoh yang menggaungkan tentang Kristen progresif ini adalah tadi yang saya sebutkan, yaitu Brian Siwarta. Nah, saya takut salah, ini saya harus baca. Beliau ini adalah pendeta, jadi sebutannya adalah pendeta ya. Jadi kalau di Instagram kalian boleh cek, beliau sering menyampaikan firman Tuhan. Dan sering masuk di podcast-podcast berbicara tentang Kristen progresif tersebut. Nah, awal tadi saya bilang, orang Kristen itu akan tersesat kalau menerima hal ini. Kalau orang Kristen mengikuti ini, pasti tersesat. Kenapa? Karena berbeda dengan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Lalu yang kedua tadi saya tekankan bahwa Brian Siwarta itu sesat atau penyesat. Nah, kenapa? Karena pasti kita berdiri pada kebenaran kita, sehingga ketika ada yang punya pemikiran yang berbeda dengan kita, pasti kita akan sebut mereka tersesat. Oke, sampai di sini. Saya tidak mau panjang lebar untuk bahas itu. Tapi yang pasti teman-teman, saya mau tegaskan buat kita semua, khususnya orang Kristen, anak muda Kristen, dan pemimpin gereja, siapapun saudara dimanapun Anda berada, nonton video ini, saya mau ingatkan bahwa fokuslah kepada ajaran gerejamu masing-masing. Ya, jangan sampai saudara terpengaruh dan ikut untuk terpancing dan akhirnya mengklaim orang itu sesat. Pertanyaannya adalah, kalau di dalam agama Kristen secara umum, di dalamnya itu kan sinodenya beda-beda antar denominasi. Ada yang minta maaf, ada yang GKJ, ada GKS, saya dari GKS,
ada GKSI, ada GBI, itu kan beda-beda. Kenapa ada banyak gereja? Ada gereja apa lagi? Ada GSJA, ada GPDI, dan ada GSKI, dan banyak sekali gereja. Kenapa berbeda-beda? Karena dia punya cara pandang terhadap Alkitab itu berbeda. Maka lahirlah gereja yang baru. Ketika ada cara pandang yang berbeda terhadap penafsiran di Alkitab, lahirlah gereja yang baru. Dia merasa, oh ini tidak sesuai, ini sesat, saya harus buat gereja. Pandangannya seperti itu aja, teman-teman. Saya juga tidak mengatakan bahwa gereja A sesat, gereja B sesat. Tidak juga. Tapi tentu kenapa sampai akhirnya ada gereja A, gereja B, gereja C, itu karena ada sudut pandang yang berbeda terhadap penafsiran yang ada di dalam Alkitab. Tapi kenapa kita tetap rukun sesama Kristen? Kenapa diikat di dalam satu komunitas yang nasional, yaitu PGI, dan atau kalau gereja Katolik KWI? Kenapa kita dihimpun situ? Karena kita menghargai perbedaan. Kenapa akhirnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam itu akur atau bersatu di Indonesia itu? Karena apa? Karena siap menerima perbedaan. Nah, karena itu saya bilang, fokuslah kepada ajaranmu masing-masing. Jangan sampai habiskan waktu untuk itu, nanti kelihatan bahwa orang Kristen sibuk untuk bertengkar atau menyalahkan satu dan yang lain. Bagaimana dengan orang yang belum percaya? Mereka sulit melihat Kristus dalam hidup kita. Jadi teman-teman, saya pikir betul kita perlu lawan penyesatan-penyesatan yang kita maksudkan, tapi saya pikir juga kita harus menghormati orang punya pilihan. Karena kita Indonesia adalah Indonesia yang majemuk dengan pilihan agamanya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing. Nah, karena itu di kesempatan ini saya sangat mengkritik dan memberikan pesan kepada semua pemimpin gereja di Indonesia, pemimpin sinode di Indonesia, supaya memperhatikan ini. Ya, jangan sampai sibuk untuk menyerang dan menyudutkan orang yang mengembangkan atau yang memperkenalkan Kristen progresif ini, yaitu pendeta Brian tadi, tapi lupa untuk melengkapi atau membina jemaatnya. Sibuk untuk menilai pengajaran orang, pandangan orang, pendapat orang, akhirnya lupa dengan jemaatnya. Salah satu contoh yang pernah terjadi tahun lalu, kalau nggak salah ya, di NTT, waktu Pastor Philip Mantova pergi buat KKR, dan ketika dalam KKR, beliau mengundang semua peserta yang ikut KKR itu untuk memberi diri untuk dibaptis. Dan banyak sekali jemaat, tanda kutip ada beberapa yang saya dengar itu dari Gemit yang turun untuk memberi diri untuk dibaptis selam. Sedangkan mereka sebelumnya sudah baptis percik. Dan itu sangat viral dan sangat mengguncang orang-orang atau pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Kupang saat itu, khususnya Gemit saat itu. Sampai ada banyak protes dan banyak penolakan terhadap aksi tersebut. Nah, menurut saya sebenarnya Pak Philip Mantova nggak salah, dia menjalankan tugasnya sebagaimana yang diajarkan di sinode gerejanya, itu yang diterapkan, memberitakan Injil, mengajar mereka, dan membaptis mereka sebagaimana yang Tuhan perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sampai orang-orang yang ada di Kupang saat itu, tanda kutip ya, orang-orang yang tertentu saat oknum-oknum waktu itu, kenapa sampai memberi diri untuk dibaptis? Karena tingkat pemahaman mereka tentang doktrin yang mereka ketahui tentang baptisan, tentang semua yang mereka ketahui di dalam ajaran mereka di Gemit, itu tidak mereka kuasai dan tidak mereka ketahui. Sehingga ketika ditawar untuk baptis, ya mereka ikut. Karena mereka pikir ini bagus, baik untuk bertemu dengan Yesus.
mereka nggak salah. Karena itu saya malah lebih menyalahkan pemimpin gereja, pendetanya, pendeta-pendeta. Kenapa tidak memperhatikan itu? Ya, sehingga di sini saya mendorong nanti supaya itu diperhatikan. Saya punya pengalaman ketika saya pelayanan 2 bulan, 6 bulan, atau waktu saya bekerja, saya ditawari untuk, bukan ditawari, diminta untuk dibaptis. Saya bilang saya nggak mau. Karena saya sudah punya pemahaman bahwa baptisan saya itu ya sekali aja, nggak perlu lagi. Nggak harus percik juga, atau nggak harus selam, atau seperti apa juga nggak. Menurut saya itu it's okay, tapi tidak perlu harus baptis 2 kali. Dan saya ketika diminta untuk baptis lagi, saya nggak mau dan saya tolak. Kenapa? Karena saya sudah punya dasar. Kenapa saya tolak? Nah, jemaat-jemaat yang terpengaruh itu, seperti yang tadi, baptisan yang terjadi di NTT waktu itu karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan mereka tentang baptisan. Doktrin dari GMIT itu sendiri tidak ditanamkan kepada jemaatnya, sehingga mudah sekali terpengaruh. Nah, sama halnya juga dengan pengajaran yang kita sebut sesat, yaitu Kristen progresif. Saya pikir pesan saya punya 3 pesan untuk pemimpin gereja dan sinode. Perhatikan ini baik-baik supaya orang-orang yang ada di gereja kita, di jemaat kita itu tidak hilang dan tersesat. Karena kita anggap ini tersesat. Yang pertama, gereja atau sinode wajib membuat program pendidikan dan pengajaran. Maksudnya apa? Saya punya catatan di sini. Gereja dapat meningkatkan pendidikan agama dan teologi bagi jemaatnya. Bukan saja waktu khotbah, ya mungkin kalau yang saya ikuti ya, yang terjadi itu kegiatan di gereja itu ada beberapa. Satu, ibadah raya. Kedua, ibadah kaum bapak. Terus kaum remaja dan ya kategorial ya, kaum pemuda dan anak-anak. Juga ada ibadah rumah tangga. Ada komsel. Ada ibadah suami istri, atau ada ibadah lansia. Itu yang terjadi. Tapi dalam penyampaian firman Tuhan dalam ibadah-ibadah itu, firman Tuhan yang disampaikan itu sifatnya moral semua. Artinya begini, bagaimana supaya orang Kristen itu hidup baik, bagaimana orang Kristen itu taat pada perintah Tuhan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, dan juga rajin beribadah, dan lain sebagainya sebagai tanda syukur atas keselamatan yang dia terima. Itu yang sering disampaikan. Bagaimana supaya orang Kristen itu sukses, bagaimana supaya orang Kristen itu beriman, dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali gereja itu punya program, atau dalam pemberitaan firman-Nya, ibadah raya atau ibadah rumah tangga, itu mengajarkan doktrin inti di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia tidak berpaling. Oke. Itu yang sering terjadi. Karena itu saya bilang, saya mendorong sekali gereja supaya memperhatikan doktrinnya itu disampaikan betul-betul kepada jemaatnya. Mulai dari anak kecil, anak sekolah minggu. Doktrin itu harus di-push. Gimana caranya kalau mau ajar doktrin di sekolah minggu? Guru sekolah minggu dengan kreatif bagaimana caranya itu dimasukkan. Kebenaran-kebenaran itu dimasukkan. Remaja, pemuda, dan juga orang tua. Selain ibadah, saya pikir juga perlu membangun yang namanya kegiatan pembinaan atau sifatnya pengajaran-pengajaran yang khusus untuk kelas teologinya. Kenapa harus dibaptis sekali? Kenapa harus baptis percik? Kenapa harus baptisnya itu selam? Kenapa harus baptisnya disirami pasir atau dikasih bendera? Atau kenapa harus ada pengakuan dosa dan lain sebagainya? Itu harus disampaikan. Jangan yang tahu itu hanya pendetanya saja. Jangan yang tahu itu hanya asisten pendetanya saja atau majelisnya saja. Bisa jadi majelis di gereja Bapak Ibu juga nggak ngerti kenapa harus percik. Nah, itu bahaya. Karena itu saya dorong, ya, melalui video ini saya dorong pemimpin gereja harus, ya tadi itu pertama, pendidikan dan pengajaran tentang teologi itu terus di-push. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang tahu kondisi di lapangan. Yang kedua, pemimpin gereja wajib memperhatikan pembinaan rohani bagi jemaat. Oke, karena tadi banyak
pengajaran-pengajaran yang kita sebut sesat, artinya tidak sesuai dengan ajaran Kristen, pasti kita sebut sesat. Karena itu supaya dia tidak terpengaruh, wajib kita perdalam yang namanya pembinaan rohani. Maksudnya begini teman-teman, gereja dapat memperkuat kehidupan rohani jemaatnya melalui doa, ibadah tadi yang saya sebutkan, kegiatan-kegiatan kategori lainnya, dan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan gereja. Kita dorong supaya mereka aktif, terlibat, dan mereka bisa belajar dan bertumbuh dalam Tuhan melalui ibadah tersebut atau dalam pembinaan rohani. Lalu ketiga, pemantauan dan koreksi. Maksudnya seperti ini. Gereja itu wajib melakukan pemantauan dan koreksi. Artinya bahwa gereja perlu memiliki mekanisme pemantauan dan koreksi terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai atau iman Kristiani yang sejati. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajaran yang tepat, diskusi bersama. Nah ini penting nih. Kalau bisa gereja itu buat kelas diskusi bersama. Oke, setiap akhir bulan ada diskusi bersama mengenai pengajaran yang beredar supaya apa? Jemaat saudara tidak mendapatkan jawaban di luar dari gereja saudara. Kalau dia dapat jawaban dari YouTube, kalau dia dapat jawabannya dari Google, saya yakin nanti dia akan pindah gereja. Saya yakin jemaat saudara akan keluar dari gereja. Bahkan pindah agama. Karena apa? Dia lebih nyaman dapat jawaban dari orang lain ketimbang dari pendetanya sendiri. Makanya pendeta-pendeta yang saat ini melayani di gereja harus memperkaya diri. Wajib sekolah teologi. Di kampung-kampung saya lihat mereka yang penting punya kemampuan khotbah, ngomong, bisa baca firman Tuhan dan bisa berspekulasi dengan kalimat mereka, ya silakan jadi pendeta di situ. Padahal sebenarnya dasar teologinya belum ada. Karena itu kalau bisa semua gereja yang punya pendeta-pendetanya wajib sekolah teologi. Itu 3 hal tadi, tolong diperhatikan. Supaya apa? Supaya yang kita sebut penyesat tadi, itu kita tidak perlu ragu. Bapak Ibu tidak perlu ragu, mau 1000 penyesat pun datang di Indonesia, atau datang di gereja saudara, menyampaikan pemahaman mereka yang beda tipis 6-9 atau 11-12 dengan pengajaran Kristen. Saya yakin mereka tidak akan terpengaruh. Ya, mereka tidak akan mudah mengikuti ajaran itu. Karena apa? Di gereja saudara, saudara sudah bangun pemahaman dan konsep yang benar. Coba belajar dari umat Israel atau orang Israel di dalam Ulangan pasal 6 ya kalau nggak salah itu. Ya, itu ajarlah mereka berulang-ulang. Saat engkau tidur, engkau duduk. Itu anak-anak loh. Kenapa? Supaya tentang Allah itu Esa, itu mereka terus tanam. Bahkan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, waktu Yesus datang pun menyampaikan ajaran, mereka tuh pertahankan dengan luar biasa. Karena apa? Sudah tertanam di sini. Hanya anugerah Tuhan sajalah mereka itu bisa menerima Kristus. Oke, ini kritik dan pesan untuk gereja supaya tidak terlalu fokus dengan khotbah-khotbah yang moral saja, tapi juga doktrin perlu ditanamkan di sana. Oke, nah karena itu saya pikir kita tidak akan tersesat, orang Kristen tidak akan tersesat kalau sudah punya dasar yang kuat. Mau pendeta Brian ada 50.000, 10.000, 100.000 datang dengan konsep Kristen progresif atau Kristen upgrade lah, atau Kristen next step lah, atau Kristen kekinian lah, atau Kristen zaman now lah, apalah itu. Saya yakin jemaat saudara tidak akan tersesat. Dan terakhir, saya mau bilang bahwa menurut saya ya, karena kita ini adalah negara yang majemuk, Indonesia adalah yang majemuk, di mana ada berbagai macam agama yang ada di dalam, kita saling merangkul satu dengan yang lain, dan kita ada dalam kebinekaan negara Republik Indonesia, kita diikat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya pikir kita perlu menghormati pandangan yang disampaikan oleh Brian, ya, pendeta Brian. Apapun itu, kita perlu hormati. Karena kalau kita menolak, ya nggak ada untungnya, karena itu kan pendapat dia. Ya, sehingga saya bilang, beliau itu tidak tersesat menurut
dia. Kalau saya mau bilang tersesat, biarkan di posisi saya sendiri, nanti saya bicara pada diri saya sendiri bahwa dia itu tersesat berdasarkan pemahaman saya tentang Alkitab. Oke? Karena kita nggak bisa di Indonesia ini bicara tentang sesat dan tidak tersesat. Karena kita ini majemuk. Dasarnya kita bilang seseorang itu sesat apabila dia menyimpang dari kebenaran yang kita bangun. Kalau kita fokus di situ, maka Indonesia bisa pecah, teman-teman. Yakin saya. Karena itu jangan fokus di sana. Kita, saudara, sebagai bangsa negara Indonesia, kita perlu jaga kebinekaan yang ada, pendapat orang kita terima, tapi kita tetap kita terima bukan berarti kita mengikuti, tidak, tapi kita menghargai dan kita tetap berdiri dalam pendirian kita. Kalau teman-teman nonton channel Login ya, kalau nggak salah acara Login yang dipimpin atau yang jadi hostnya itu ada Habib Jafar ya, kalau nggak salah, sama siapa yang satu itu saya lupa. Itu mereka undang pembicara-pembicara di podcast mereka itu ya dari pemimpin-pemimpin agama-agama yang berbeda-beda, dan perbedaan-perbedaan itu diterima, dan saya pikir itu tidak masalah, itu baik. Karena kita ini adalah negara yang sekali lagi majemuk. Oke, itu saja dari saya mengenai isu yang beredar. Penilaian kita terhadap Pendeta Brian itu biarlah kita simpan dalam hati. Kita fokus pada ajaran kita masing-masing. Kita fokus pada gereja kita, kembangkan, didik jemaat kita supaya tahan uji saat ada pandangan-pandangan dia bisa jadi tameng untuk dirinya sendiri. Oke? Dan buat teman-teman anak muda yang mungkin lagi bimbang-bimbang, datangi pastormu, datangi gembalamu, datangi pendetamu, konsultasikan, tanya, ini maksudnya apa, Pak? Apa kata Alkitab tentang apa yang disampaikan oleh pastor atau pendeta Brian ini? Tolong kasih penjelasan, jangan cari di tempat lain. Carilah di gerejamu, jawabannya pasti kamu akan dapat. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini, video ini bisa membantu teman-teman, membantu gereja-gereja terutama supaya jangan tidur, jangan kaget seperti yang terjadi di NTT. Juga jangan sampai tidak akur satu dengan yang lain. Jangan sampai gereja A berdiri sendiri, gereja B sendiri-sendiri, akhirnya tidak mau berjalan bersama. Padahal kita ini saudara dalam Tuhan. Masalah keselamatan itu wajib kita eksklusif ya. Kita perlu pertahankan keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Oke teman-teman, itu saja. Kalau ada informasi yang lebih menarik nanti kita akan bahas. Dan kalau teman-teman mau bertanya silahkan di komen saja di bawah. Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.